Masih olahraga pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya segera menaturalisasi 3 pemain untuk membela timnas Indonesia. Ketiga pemain akan memperkuat sejumlah posisi. Mantap. 10 naturalisasi tambahan dipanggil PSSI untuk timnas Indonesia. Tak perlu repot-repot ikut ronde 4 kualifikasi. Mantap. 10 naturalisasi tambahan dipanggil PSSI untuk timnas Indonesia. Tak perlu repot-repot ikut ronde 4 kualifikasi. Kabar sangat mantap. FIFA tunjuk Indonesia gantikan timnas Iran di Piala Dunia 2026. PSSI langsung panggil 10 naturalisasi baru. Sangat mantap. Kabar sangat bagus timnas Indonesia malam ini. 10 naturalisasi pilihan Patrick Kluivert tiba di Jakarta. Skuad Garuda tampil dengan wajah baru. Nilai pasar skuad Garuda hampir 1 triliun. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia menjadi sorotan dalam perkembangan terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kabar penting yang tengah ramai diperbincangkan adalah kemungkinan dampak bagi Indonesia jika Iran dilarang tampil di Piala Dunia, serta sikap FIFA terhadap tuntutan pendukung Cina yang meminta pertandingan ulang setelah kalah dari Indonesia. Apa yang terjadi jika Iran dilarang tampil di Piala Dunia? Indonesia telah memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bergabung dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tahap selanjutnya dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Namun, situasi Iran menjadi perbincangan hangat. Meski berhasil memuncaki grup A dan lolos ke Piala Dunia, muncul laporan dari media Qatar bahwa Iran bisa saja dicoret dari keikutsertaan. Alasannya, ketegangan politik dengan Amerika Serikat yang membuat Iran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke wilayah AS, salah satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Media olahraga beIN Sport melaporkan bahwa FIFA tengah bernegosiasi dengan pihak Amerika untuk memastikan Iran tetap dapat berpartisipasi. Namun, jika upaya itu gagal, AFC bisa saja menyesuaikan kuota peserta Asia, dan hal ini bisa berpengaruh besar pada peluang negara-negara lain, termasuk Indonesia. Berita selanjutnya adalah supporter Cina protes, pertandingan timnas Indonesia versus Cina harus dibulang. Ini respons FIFA. Dalam laga putaran ketiga, timnas Indonesia mengalahkan Cina lewat gol tunggal ular Romeni dari titik penalti. Namun kemenangan tersebut tak diterima begitu saja oleh pendukung Cina. Banyak di antara mereka menganggap wasit terlalu memihak Indonesia, khususnya terkait keputusan penalti yang dianggap kontroversial. Bahkan sejumlah media di Cina, seperti Sohu, melaporkan bahwa federasi sepak bola mereka diminta untuk mengajukan protes resmi ke AFC, atau bahkan menuntut pertandingan diulang. Menanggapi polemik tersebut, FIFA menyatakan tidak ditemukan pelanggaran aturan yang cukup serius untuk membatalkan hasil pertandingan. Artinya, kemenangan Indonesia tetap sah dan tak akan diulang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan bagaimana politik global bisa berdampak langsung pada olahraga, bahkan di ajang sebesar Piala Dunia.
Kemungkinan dicoretnya Iran dari turnamen karena larangan masuk ke Amerika Serikat memperlihatkan bahwa meskipun sepak bola kerap disebut sebagai olahraga universal, tetap saja tak bisa sepenuhnya lepas dari geopolitik. Jika Iran benar-benar dilarang tampil, FIFA dan AFC akan berada dalam posisi sulit untuk mengatur ulang alokasi slot, dan ini bisa jadi berkah tak terduga bagi tim-tim seperti Indonesia. Lebih lanjut, dari sisi lain, reaksi supporter Cina yang meminta laga diulang setelah kalah dari Indonesia menyoroti tantangan besar dalam menjaga integritas dan objektivitas dalam pertandingan internasional. Setiap keputusan wasit, terutama yang menentukan hasil seperti penalti, akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun, FIFA sudah memberikan sinyal tegas bahwa tidak semua kekecewaan berujung pada pertandingan ulang, apalagi bila tidak ada pelanggaran besar dalam prosesnya. Bagi Indonesia, ini adalah momentum penting. Selain menunjukkan performa yang makin matang di kancah Asia, Indonesia juga kini diperhitungkan dalam skenario yang lebih besar, baik sebagai penentu hasil, maupun calon pengganti jika ada negara yang gugur karena hal di luar teknis. Tentu saja, ini juga jadi pengingat bahwa konsistensi performa dan stabilitas politik di dalam negeri harus terus dijaga jika ingin benar-benar bersaing di level dunia. Apapun yang terjadi di luar lapangan, baik itu tekanan politik, keraguan publik, atau sorotan tajam dari media, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Bagi timnas Indonesia, ini bukan sekadar tentang menang atau lolos. Ini tentang menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar, berjuang dengan terhormat, dan membuktikan diri di panggung dunia. Dunia mungkin meragukan, bahkan meremehkan. Tapi justru disitulah semangat sejati dibentuk, dalam perjuangan yang tak selalu adil, dalam tekanan yang menguji mental, dan dalam momen-momen kecil yang menentukan sejarah. Untuk para pemain, terus berlatih, tetap rendah hati, dan bermain dengan hati. Untuk para supporter, jangan pernah lelah memberi dukungan. Karena ketika bendera merah putih dikibarkan di ajang dunia, itu bukan hanya kemenangan tim, tapi kemenangan bangsa. Jangan biarkan situasi luar mengganggu fokus. Jadikan keraguan sebagai bahan bakar. Jadikan kritik sebagai cambuk untuk terus maju. Indonesia bisa, asal percaya dan tidak berhenti berjuang. Jai Itzes dikabarkan didekati klub Serie A, bukan Fiorentina atau Bologna. Udinese lakukan langkah nyata. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali jadi sorotan media Italia. Kali ini, bukan sekadar isu belaka, bek tengah andalan tim Garuda itu disebut telah mendapat kontak resmi dari salah satu klub Serie A. Meski masih terikat kontrak bersama Venezia hingga 30 Juni 2027, masa depan Itzes tengah dispekulasikan usai timnya terdegradasi ke Serie B. Dengan performa solid musim lalu, mencatatkan 36 penampilan dan menyumbang 2 gol, pemain berusia 25 tahun ini mulai dilirik sejumlah klub besar Italia. Sejumlah nama seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, hingga Fiorentina dan Bologna sempat dikaitkan dengannya. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa klub yang benar-benar serius meminatinya adalah Udinese. Menurut media lokal Tutto Udinese It, Udinese telah lebih dulu menjalin komunikasi resmi dengan Venezia demi mengamankan jasa Itzes. Langkah ini membuat mereka selangkah lebih maju dibanding Fiorentina dan Bologna, yang disebut masih dalam tahap minat tanpa gerakan konkret. Udinese tengah fokus memperkuat lini belakang dan Jai Itzes adalah salah satu opsi utama mereka, tulis media tersebut. Bahkan, disebutkan bahwa kontak pertama Udinese terjadi sejak Maret lalu, dan mereka terus memantau perkembangan sang pemain. Itzes diproyeksikan menjadi pilar penting dalam proyek perombakan lini belakang Udinese. Ia bahkan digadang-gadang akan berduet dengan bek muda Lorenzo Bertola, sebagai pengganti dari Nehuan Perez dan Gianetti yang kabarnya akan hengkang. Sementara itu, Fiorentina tengah mencari pengganti bek muda Pietro Comuzzo yang dilirik oleh AC Milan dan Napoli. Bologna pun tak ingin ketinggalan dalam perburuan. Namun sampai sekarang, belum ada pendekatan resmi dari kedua klub tersebut. Udinese tampaknya bergerak cepat sebelum dua rivalnya membuat langkah konkret. Mereka menilai Itzes sebagai aset strategis untuk menjaga stabilitas tim musim depan. Kini, semuanya bergantung pada proses negosiasi dan keputusan dari Venezia maupun Jai Itzes sendiri. Jika berjalan mulus, tak lama lagi kita bisa melihat sang kapten timnas mengenakan seragam putih hitam khas Udinese. Menarik untuk ditunggu, kemana akhirnya Jai Itzes akan berlabuh musim panas ini. Lebih lanjut,
Situasi Jai Itzes saat ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh performa konsisten di level klub terhadap peluang karir di Eropa, bahkan bagi pemain naturalisasi seperti dirinya. Meski timnya, Venezia, terdegradasi ke Serie B, nilai pasar dan reputasi Itzes justru terus menanjak. Hal ini menunjukkan bahwa klub-klub besar Italia tidak hanya melihat hasil akhir tim, tetapi juga kualitas individu. Udinese yang sudah melakukan kontrak resmi terlihat jauh lebih serius dibanding Fiorentina dan Bologna. Ini menandakan bahwa mereka tidak hanya sekadar tertarik, tapi juga siap mengambil risiko dan bertindak cepat. Langkah konkret seperti ini bisa sangat menentukan, apalagi dalam bursa transfer yang serba dinamis. Fiorentina dan Bologna mungkin masih menimbang-nimbang atau menunggu kejelasan dari pemain lain yang mereka incar. Tapi dengan ketertarikan Udinese yang sudah mulai sejak Maret, mereka jelas punya keunggulan dalam hal waktu dan strategi. Jika proses ini berjalan lancar, Jai bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di Serie A, yang pastinya akan berdampak positif untuk karirnya dan juga untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, kepindahan ke klub seperti Udinese, yang dikenal rajin mengembangkan pemain muda dan memberi menit bermain, bisa jadi keputusan yang bijak. Bermain di klub papan tengah Italia akan memberinya ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan, sekaligus memperkuat mental dan teknik bertahan di salah satu liga paling taktis di dunia. Ini juga sinyal positif untuk sepak bola Indonesia. Pemain dengan darah Indonesia bisa bersaing di level tinggi, dan bila Jai sukses di Serie A, itu bisa membuka jalan bagi pemain-pemain lain untuk menyusul jejaknya ke Eropa. Perjalanan Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan konsistensi bisa membuka pintu ke level tertinggi, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah atau instan. Dari pemain yang awalnya mungkin kurang dikenal publik Indonesia, kini ia jadi salah satu tulang punggung timnas dan mulai dilirik serius oleh klub-klub top Eropa. Ini jadi pengingat bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa mencapai panggung besar jika tidak pernah berhenti berproses. Bahkan ketika timnya terdegradasi, performa pribadi Jai tetap bersinar. Artinya, tantangan dan kegagalan bukanlah akhir, tapi bisa menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Untuk para pemain muda Indonesia dan siapapun yang sedang berjuang mengejar mimpi, jangan pernah remehkan kekuatan konsistensi. Teruslah berlatih, terus belajar, tetap rendah hati, dan percaya bahwa waktumu akan datang. Kadang, dunia mungkin belum melihatmu hari ini, tapi jika kamu terus menyalakan semangatmu, suatu saat dunia akan sulit mengabaikanmu. Jai Itzes adalah bukti bahwa mimpimu tidak terlalu tinggi, selama kamu cukup berani untuk mengejarnya. Tom Haye belum tentukan masa depan, ada kemungkinan tampil di Liga 1? Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, hingga kini masih belum mengambil keputusan soal kelanjutan karirnya setelah meninggalkan klub Belanda, Almere City. Musim lalu, Haye tampil sebanyak 29 kali dan menyumbang 2 gol untuk Almere. Sayangnya, kontribusinya belum cukup membawa tim bertahan di kasta tertinggi sepak bola Belanda, yang akhirnya harus terdegradasi. Seiring kontraknya yang tidak diperpanjang, spekulasi pun muncul. Salah satunya menyebutkan kemungkinan Haye bakal berlabuh ke salah satu klub Liga 1 Indonesia. Saat berbicara dalam kanal pribadinya The Highway, Tom mengungkapkan bahwa dirinya masih dalam tahap pencarian klub yang sesuai. Ia mengakui proses ini tidak mudah dan belum ada kesepakatan resmi dengan klub manapun. Banyak orang mungkin akan kecewa karena belum ada kabar pasti. Tapi memang sampai sekarang belum ada keputusan final soal saya akan gabung kemana, ujar Tom. Ia menambahkan bahwa sebagai pemain bebas transfer, situasi ini menjadi penuh pertimbangan. Apalagi beberapa klub sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut musim baru. Sebagai pemain bebas, di pertengahan Juni seperti ini biasanya banyak tim sudah mulai bergerak cepat membentuk skuad. Saya juga harus segera memilih agar bisa langsung menyesuaikan diri, lanjutnya. Meski demikian, Haye merasa cukup tenang. Ia sudah beberapa kali mengalami masa-masa transisi seperti ini dan tahu betul bahwa keputusan yang diambil harus tepat, terutama demi mendapat menit bermain secara konsisten. Situasi seperti ini bukan hal baru buat saya. Beberapa kali dalam karir, saya menghadapi hal serupa. Jadi saya tidak terlalu tertekan. Saya lebih fokus melihat peluang yang benar-benar cocok, ucapnya. Lebih lanjut, Haye menyadari setiap negara dan setiap tim memiliki daya tarik dan tantangan masing-masing. Maka dari itu, ia ingin benar-benar mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Tom Haye mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam dunia sepak bola profesional, terutama bagi pemain yang tengah berada di persimpangan karir. Keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Almere City, klub yang harus turun kasta,
menunjukkan bahwa Haye ingin mencari tantangan baru yang mungkin bisa memberinya kestabilan sekaligus kesempatan bermain reguler di level yang lebih kompetitif. Spekulasi mengenai kemungkinan Haye bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia memang menarik, apalagi dengan latar belakangnya sebagai pemain naturalisasi yang kini memperkuat tim nasional. Liga 1 bisa menjadi opsi yang realistis bagi Haye jika ia menginginkan peran sentral di klub dan ingin lebih dekat dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Namun tentu saja, itu juga tergantung pada faktor teknis dan finansial yang ditawarkan klub-klub di tanah air. Menariknya, Haye terlihat cukup tenang menghadapi ketidakpastian ini. Sikapnya yang tidak terburu-buru bisa jadi keuntungan tersendiri karena ia bisa memilih tawaran yang paling sesuai dengan visinya sebagai pemain. Tapi di sisi lain, waktu yang terus berjalan menjelang musim baru tentu bisa menjadi tekanan tambahan, mengingat klub-klub mulai menyusun skuad dan mempersiapkan pramusim. Faktor terpenting yang tampaknya menjadi pertimbangan Haye adalah menit bermain. Ini menunjukkan bahwa dia masih sangat ambisius dalam menjaga performa dan eksistensinya, terutama karena menit bermain berkaitan langsung dengan peluangnya tetap dilirik pelatih timnas. Situasi ini perlu disikapi cermat. Jika terlalu lama mengambang tanpa klub, bukan tidak mungkin posisinya di timnas pun bisa terancam. Secara keseluruhan, Haye berada di posisi yang rawan, tapi masih punya kendali penuh atas arah karirnya. Jika ada klub Liga 1 yang serius dan bisa menawarkan proyek yang menarik, Haye mungkin saja kembali ke Indonesia dan memperkuat kompetisi lokal, yang tentu akan jadi keuntungan besar bagi citra dan kualitas Liga 1 itu sendiri. Haye sedang berada di titik krusial dalam perjalanan karirnya, dan justru di titik-titik seperti inilah seorang pemain bisa menemukan kekuatan sejatinya. Kadang, ketidakpastian bukan tanda kemunduran, tapi ruang kosong yang menunggu diisi dengan langkah berani dan keputusan besar. Tidak terikat klub saat ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Entah itu kembali ke Indonesia untuk menjadi pilar penting di Liga 1 dan lebih dekat dengan semangat Garuda, atau melanjutkan petualangan di Eropa demi menjaga ritme dan tantangan, semua pilihan ada di tangan Tom. Yang penting, jangan ragu pada diri sendiri. Kualitas sudah terbukti, dan dedikasi untuk timnas sudah terlihat jelas. Sekarang saatnya menyusun langkah dengan kepala dingin dan hati teguh. Kesempatan terbaik sering muncul setelah badai mereda, dan ketika waktunya tiba, mereka yang sabar dan siaplah yang paling bersinar. Tetap jaga semangat, jaga kebugaran, dan yakinlah, masa depan yang cerah masih menunggu di depan. Manajer timnas siap bantu Nathan Choyaon bangkit di Bayangkara FC. Setelah memutus kontrak dengan klub asal Inggris, Swansea City, masa depan Nathan Choyaon kini menjadi tanda tanya besar. Pemain berusia 23 tahun itu kini berstatus tanpa klub, dan tengah mempertimbangkan langkah berikut dalam karir sepak bolanya. Di tengah ketidakpastian itu, Bayangkara FC muncul sebagai salah satu klub yang siap memberi peluang. Chief Operating Officer, COO, Bayangkara FC yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia, Sumarji, secara terbuka menyatakan minatnya untuk merekrut Nathan. Kalau Nathan mau bergabung, kami di Bayangkara FC akan sangat senang menerimanya, ujar Sumarji dalam pernyataannya kepada iNews Media Group pada Kamis 19 Juni. Nathan sebelumnya masih memiliki kontrak dengan Swansea hingga 2026, sehingga keputusan pemutusan kontrak bersama itu cukup mengejutkan publik. Melalui situs resminya, Swansea City mengumumkan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara damai dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, rumor mengenai kepindahan Nathan ke Liga 1 musim 2025-2026 pun semakin menguat. Beberapa klub tanah air dikabarkan sudah melirik pemain yang memiliki darah Indonesia tersebut. Bayangkara FC menjadi salah satu yang secara terbuka menyampaikan keinginannya. Namun, peluang Nathan untuk kembali ke Belanda juga belum tertutup. Ex-klubnya, Excelsior Rotterdam, yang baru saja promosi ke Eredivisie musim depan, bisa saja menjadi opsi bagi Nathan untuk kembali memulai karirnya di Eropa. Sampai saat ini, belum ada kepastian kemana Nathan akan melangkah. Apakah dia memilih tantangan baru di Liga 1 Indonesia, atau kembali merumput di negeri asalnya, Belanda? Yang pasti, kiprah Nathan Choyaon akan terus menarik untuk diikuti, terutama oleh para pencinta sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi yang dialami Nathan Choyaon cukup menarik sekaligus menantang. Di satu sisi, ia kini berada dalam posisi bebas menentukan langkah karir berikutnya. Namun di sisi lain, pemutusan kontrak lebih awal dengan Swansea City bisa menjadi sinyal bahwa ia butuh stabilitas dan arah baru. Ketertarikan Bayangkara FC adalah peluang yang layak dipertimbangkan, terutama karena klub tersebut baru promosi ke Liga 1 dan tentu membutuhkan pemain berpengalaman seperti Nathan untuk memperkuat skuad.
Dukungan langsung dari manajer timnas Indonesia juga bisa menjadi sinyal positif bagi Nathan, apalagi jika ia masih punya ambisi untuk berkontribusi di level tim nasional. Namun, opsi untuk kembali ke Belanda juga logis, mengingat ia sudah mengenal iklim sepak bola di sana. Jika Excelsior Rotterdam benar-benar tertarik, Nathan bisa menggunakan momentum promosi klub itu sebagai pijakan untuk bangkit dan membuktikan dirinya di level kompetitif yang lebih tinggi. Nathan berada di titik persimpangan karir. Pilihannya nanti, apakah kembali ke Eropa atau memulai tantangan baru di Indonesia, akan sangat menentukan arah masa depannya. Yang terpenting, ia perlu memilih tempat yang bisa memberi menit bermain reguler dan lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya, baik sebagai pemain maupun sebagai individu. Nathan Choyaon sedang berada di fase penting dalam hidup dan karirnya. Fase yang tidak mudah, tapi penuh potensi. Kehilangan klub bukanlah akhir dari perjalanan, justru ini bisa menjadi titik balik untuk membangun kembali diri dengan arah yang lebih kuat dan sadar tujuan. Setiap pemain besar pernah mengalami masa-masa sulit. Bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang mampu bangkit saat terjatuh. Dalam setiap tantangan, ada peluang tersembunyi. Dan dalam setiap keraguan, ada ruang untuk keberanian tumbuh. Nathan punya kelebihan, pengalaman di Eropa, usia yang masih muda, dan dukungan dari publik Indonesia yang ingin melihatnya bersinar. Jika ia memilih untuk melangkah ke Liga 1, itu bukan berarti mundur. Itu bisa menjadi langkah strategis untuk tampil reguler, membangun kepercayaan diri, dan menjadi sosok penting bagi tim nasional. Tapi jika ia tetap di Eropa, itu pun langkah yang sah selama dia tahu arah dan tujuannya. Yang paling penting sekarang adalah jangan menyerah pada ketidakpastian. Tetap latihan, jaga semangat, dan yakin bahwa karir yang hebat bukan dibangun dari jalan mulus, tapi dari keberanian menghadapi jalan terjal. Nathan, kamu belum selesai. Ini baru awal dari cerita yang lebih besar. Peluang Rafael Struijk gabung Persib mengecil, menuju Dewa United jadi opsi paling realistis. Rafael Struijk, penyerang muda yang membela timnas Indonesia, saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun setelah hengkang dari Brisbane Roar, klub asal Australia. Sebelumnya, pemain kelahiran Leidschendam, Belanda ini sempat mengembangkan karir di tim Akademi ADO Den Haag dan berhasil menembus tim utama. Namun, keinginannya untuk merasakan tantangan baru membuatnya mencoba peruntungan di Australia bersama Brisbane Roar. Sayangnya, perjalanan karir Struijk di sana tak berjalan mulus. Ia hanya mencatatkan 10 penampilan dan menyumbangkan 1 gol. Kondisi tersebut turut mempengaruhi posisinya di timnas Indonesia. Saat ini, pelatih Patrick Kluivert lebih mengandalkan Ola Romeni sebagai pilihan utama di lini depan. Dalam situasi seperti ini, Struijk dituntut untuk segera mencari klub baru demi menjaga karirnya tetap berkembang. Mengingat usianya masih muda, menit bermain menjadi kebutuhan penting agar potensi yang dimilikinya bisa terus diasah. Menariknya, situs data transfer sepak bola Transfermarkt menyebut bahwa Struijk punya kemungkinan besar untuk melanjutkan karir di Liga 1 Indonesia. Dewa United disebut sebagai kandidat terkuat yang bakal merekrut sang pemain, dengan peluang transfer mencapai 58% menurut prediksi situs tersebut. Situasi ini tentu menjadi kabar baik bagi Struijk, mengingat ia sudah memiliki pengalaman bermain di kawasan Asia selama membela Brisbane Roar. Dewa United sendiri memiliki infrastruktur dan fasilitas latihan yang memadai, serta kerap bersaing di papan atas Liga 1. Semua itu bisa menjadi tempat yang ideal bagi Struijk untuk memulai lembaran baru. Sementara itu, peluang Struijk bergabung dengan Persib Bandung dinilai lebih kecil, hanya sekitar 26%. Persib kini sedang dalam masa transisi setelah ditinggal beberapa pemain kunci dan tengah membangun ulang skuadnya. Meski begitu, klub asal Bandung ini tetap menjadi tim besar yang menarik karena dihuni oleh banyak pemain timnas, termasuk sang kapten Mark Klok. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai masa depan Struijk karena bursa transfer masih berlangsung. Namun, dengan kondisi yang ada, Dewa United tampaknya menjadi tujuan paling masuk akal bagi penyerang muda ini. Lebih lanjut, situasi Rafael Struijk saat ini cukup menarik untuk diamati. Setelah berpisah dengan Brisbane Roar, ia sedang berada di titik penting dalam karirnya, khususnya sebagai pemain muda yang masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Kepergiannya dari Brisbane menunjukkan bahwa ia sedang mencari lingkungan baru yang bisa memberi lebih banyak jam bermain, yang tentu sangat penting demi menjaga konsistensi dan peluang di tim nasional. Pilihan untuk bermain di Liga 1 Indonesia, terutama jika benar-benar mengarah ke Dewa United, terasa cukup realistis. Dewa United belakangan dikenal sebagai klub dengan ambisi besar dan fasilitas latihan yang memadai. Mereka juga konsisten bersaing di papan atas, yang bisa menjadi tempat bagus bagi Struijk untuk tumbuh dan menunjukkan potensinya secara reguler. Sementara itu,
kemungkinan pindah ke Persib memang terdengar lebih kecil. Persib tengah mengalami masa transisi dan perlu waktu untuk menyusun ulang tim setelah ditinggal beberapa pemain penting. Meskipun demikian, bermain untuk klub sebesar Persib tetap menjadi daya tarik tersendiri, apalagi dengan kehadiran banyak pemain timnas di skuad mereka. Pergerakan ini juga mencerminkan bahwa Liga 1 makin dipandang sebagai kompetisi yang layak untuk pemain muda diaspora Indonesia. Kehadiran Struijk di salah satu klub lokal akan sangat membantu dalam proses adaptasinya terhadap gaya bermain dan atmosfer sepak bola Indonesia, sekaligus memperbesar peluangnya untuk tetap dilirik pelatih timnas, mengingat persaingan yang kini makin ketat. Rafael Struijk sedang berada di titik yang menentukan, dan justru disinilah letak peluang besarnya. Kadang, jalan karir yang tidak mulus justru membuka ruang untuk tumbuh lebih kuat dan matang. Keluar dari zona nyaman seperti di Brisbane bukan akhir, tapi awal baru untuk menemukan panggung yang lebih cocok, lebih menantang, dan lebih berarti. Kalau kamu bisa melihat ke dalam dirimu sendiri dan percaya bahwa kamu belum menunjukkan versi terbaikmu, maka ini saat yang tepat untuk membuktikannya. Liga 1 bisa jadi tempat untuk itu. Bukan hanya untuk bermain, tapi untuk berkembang, mengenal budaya sepak bola Indonesia secara langsung, dan memperkuat hubungan dengan para pendukung yang begitu menghargai perjuangan dan semangat. Jangan takut turun satu langkah jika itu membuatmu bisa melompat lebih tinggi nanti. Karena pemain hebat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu tahu bagaimana bangkit dengan kepala tegak dan semangat menyala. Kamu masih muda, masih lapar, dan jalanmu masih panjang. Terus berjuang, karena momen besar sering datang dari keputusan yang berani. Timnas Malaysia mulai bangkit, ibarat raksasa yang baru terjaga. Timnas Malaysia mencuri perhatian publik Asia Tenggara setelah kemenangan telak 4-0 atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Ini bukan sekadar 3 poin biasa, ini menjadi kemenangan pertama mereka atas Vietnam dalam 11 tahun terakhir. CEO baru Timnas Malaysia, Rob Friend, menyebut kemenangan ini sebagai momen kebangkitan. Saya selalu mengatakan bahwa Timnas Malaysia adalah seperti raksasa yang tertidur. Sekarang waktunya untuk bangkit, ujarnya seperti dikutip dari The Star. Rob Friend bukan sosok sembarangan. Pria asal Kanada ini pernah berkarir di Bundesliga dan kini dipercaya menahodai sistem sepak bola Malaysia. Bersama pelatih anyar Peter Klamovski, keduanya menghadirkan wajah segar dan pendekatan baru bagi Harimau Malaya. Dalam 2 laga terakhir, Malaysia tampil impresif. Setelah menang 2-0 atas Nepal, mereka tampil dominan saat melumat Vietnam. Menurut Rob, keberhasilan ini bukan hasil kebetulan. Kami punya rencana besar. Dari pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga domestik, hingga memperkuat timnas dengan pemain-pemain naturalisasi, jelasnya. Di skuad saat ini, terdapat 12 pemain naturalisasi berdarah Malaysia dan 3 lainnya merupakan pemain asing non-keturunan. Menurut Rob, proses naturalisasi menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan kualitas tim. Para pemain ini menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk membela Malaysia. Kami akan terus mencari talenta diaspora dengan akar Malaysia di luar negeri, tambahnya. Meski begitu, Rob menekankan pentingnya membangun pondasi jangka panjang. Kami tak bisa hanya mengandalkan solusi instan. Harus ada investasi serius di pembinaan akar rumput, pelatihan pelatih, dan jalur yang jelas dari akademi menuju level profesional, tutupnya dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, situasi yang sedang terjadi di Timnas Malaysia menunjukkan arah yang sangat positif dalam upaya mereka membangun kembali kekuatan sepak bolanya. Kemenangan besar atas Vietnam bukan hanya penting dari sisi hasil, tapi juga secara simbolik, seolah menjadi alarm bahwa Harimau Malaya benar-benar mulai bangun dari tidur panjangnya. Langkah mendatangkan figur profesional seperti Rob Friend sebagai CEO juga patut diapresiasi. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain Eropa, dia membawa perspektif baru yang lebih terstruktur dan modern. Apalagi kehadiran pelatih Peter Klamovski menambah sentuhan teknis yang sesuai dengan sepak bola modern. Naturalisasi menjadi strategi yang cukup kontroversial di banyak negara, termasuk Malaysia. Namun dalam konteks ini, bisa dipahami sebagai solusi pragmatis untuk mendongkrak performa dalam jangka pendek. Yang terpenting, para pemain naturalisasi tersebut menunjukkan semangat dan komitmen untuk membela negara barunya. Meski demikian, euforia ini perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa fondasi jangka panjang tetap lebih penting. Pembinaan usia muda, pelatihan pelatih, dan peningkatan kompetisi lokal adalah kunci jika Malaysia ingin mempertahankan momentumnya, bukan hanya sekadar sensasi sesaat. Secara keseluruhan, kebangkitan Malaysia bisa jadi pertanda baik untuk kualitas sepak bola kawasan Asia Tenggara. Semakin banyak negara yang serius membenahi sistemnya, semakin tinggi pula level kompetisi regional.
Ini akan mendorong negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk ikut berbenah dan tidak mau tertinggal. Kebangkitan timnas Malaysia adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, asal ada niat, strategi yang jelas, dan keberanian untuk melangkah. Dulu mereka terpuruk, tapi kini mulai bangkit dengan cara-cara baru. Ini jadi pelajaran penting, tidak ada tim yang selamanya tertinggal, selama mereka mau bekerja keras dan berani berubah. Untuk para pemain, pelatih, dan semua yang terlibat di dunia sepak bola, jangan pernah menyerah hanya karena hari ini sulit. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Percaya bahwa kerja keras hari ini akan jadi kekuatan besar esok hari. Dan untuk para supporter, dukungan kalian bukan sekadar teriakan di tribun. Itu adalah nyawa dan semangat bagi tim. Jangan pernah lelah percaya, karena kadang kebangkitan itu dimulai justru ketika tak ada lagi yang yakin. Sepak bola bukan soal siapa yang hebat hari ini, tapi siapa yang terus berjuang untuk menjadi hebat besok.